muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita semua bersuka cita pada hari ini. Amin. Mari kita bawa setiap pujian kita bawa setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di sore hari ini, biarlah kita bawa setiap hati kita dan kita mau katakan, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihi. Sekali lagi katakan, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihi. Katakan, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Sekali lagi katakan dengan sungguh, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihi. Katakan, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur di sore hari ini. Terima kasih untuk segala hal baik yang boleh kami terima dari-Mu. Terima kasih untuk setiap proses yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dan pada sore hari ini kami berkumpul untuk bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Pada sore hari ini jemaat-Mu sudah berkumpul di tempat ini. Kau tahu setiap hati kami, Kau tahu setiap kerinduan kami. Namun kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Itu sebabnya pada sore hari ini kami datang untuk bersyukur, untuk memuji, untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah live streaming. Kami percaya berkat yang sama Tuhan curahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala ketidaktepatan kami, perkataan kami, tindakan kami. Biarlah sore hari ini semua kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan Amin. Amin. Coba kasih tos kiri kanannya dulu Bapak Ibu, katakan Tuhan kita baik. Tiada terukur kasih setia Tuhan bagi kita. Amin. Panjang dan lebar melebihi lautan. Tuhan begitu mengasihi saya dan Bapak Ibu semua. Haleluya. Kita bertepuk tangan bawa pujian kita. Kita katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat diselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat Ku selami kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur padamu Tuhan. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji. Sekali lagi katakan tiada terukur besar setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, kasih setia Tuhan selamanya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita katakan kami terima kuasa daripada Tuhan. Amin.
ditebus. Saya kami bersyukur padamu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar bagiku. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami kan berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan, kami yang telah ditebus Tuhan, bersukacita pada sore hari ini. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. dimanapun kami Berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Sekali lagi katakan, kami terima kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. dimanapun kami kan, Berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu. Sekali lagi katakan, di situ mujizat-Mu terjadi. di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Jadi haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, katakan, Yesus aku cinta padamu. Sebab firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Pimpin hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikannya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku.
saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Amin. Saya serahkan kepada pembicara. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikan. Engkaulah jaminan hidupku. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah lewat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu pada siang hari ini, hanya nama Tuhan satu-satunya yang kami puji dan kami muliakan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bukan hanya kami mau jadi pendengar-pendengar sejati, tetapi kami juga rindu menjadi pelaku-pelakunya firman Tuhan. Kau mengurapi Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berikanlah tanah hati yang baik dan tanah hati yang subur, sehingga ketika firman itu datang mengenai kami, kami siap dibentuk menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, siaplah kami untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangan. Oke. Dikasih duitnya sama Tuhan Yesus, Opa, bukan sama Meli ya. Jangan minta mulu. Oke, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini ketemu lagi dengan saya Meli Paskali, yang pasti jangan bosan karena jam-jam segini jam-jam ngantuk. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan? Kalau ngantuk dicolek sebelahnya, apalagi Mak Eti kalau nguap-nguap dicolek aja, Mak bangun Mak, firman Mak. Oke, ya. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya bahwa firman Tuhan menjadikan makanan rohani buat saya dan saudara. Kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga setiap pertumbuhan kita akan menjadi buah-buah pertobatan dan menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Ya, hari ini saya akan kasih tema kebenaran firman Tuhannya adalah hidup dalam berkat Tuhan. Yuk kita sama-sama katakan, saya mau hidup di dalam berkatnya Tuhan. Sekali lagi ya, saya mau hidup di dalam berkatnya Tuhan. Apa sih maksud hidup dalam berkat Tuhan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau ada yang tahu nanti Pak Haryanto ajak makan di Cobek Penyet gratis hari ini. Nggak ada yang tahu kan? Ya udah, kalau nggak ada yang tahu kita sama-sama ya. Yuk, apa sih hidup di dalam berkat Tuhan? Yang pertama, hidup di dalam berkat Tuhan artinya hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam penjagaan Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dan hidup dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau sampai hari ini, sampai di penghujung bulan Juli, kita masih bisa bergerak, bisa bernapas, masih bisa bercakap-cakap dengan tetangga rusun, walaupun lo lagi, walaupun mungkin aduh asam urat nggak sembuh-sembuh, kolesterol ada, darah tinggi ada, tapi tetap mengucap syukur karena hari ini Tuhan masih ada buat saya dan saudara. Amin. Itu bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita nggak perlu ngomongin saya dulu jadi orang kaya, nggak usah. Tapi napas hidup yang Tuhan berikan hari ini, Tuhan kasih tis alias gratis, itu sesuatu yang luar biasa.
Karena saya sudah pernah melihat teman saya yang terbaring di ICU. 1 hari dia harus menggunakan oksigen. Berapa juta yang harus dia keluarkan, dia bayar. Tapi kalau hari ini kita sehat, bernapas walaupun aduh asam urat, nggak apa-apa Bapak Ibu. Masih bisa bernapas gratis. Itu buktinya Tuhan masih menyertai saya dan saudara. Amin. Ya, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana? Kita baca dulu aja. Ulangan 11 ayat 13 sampai 15 ya. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Biar firman Tuhan ini lebih mengena di hati kita masing-masing. 1, 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Puji nama Tuhan. Ayat ini mengandung pengertian bahwa saya dan saudara hidup sampai hari ini dalam pemeliharaan Tuhan. Saya mau tanya nih, sampai hari ini oma-oma ada yang kekurangan makan terus meninggal, ada? Nggak ada ya? Sampai hari ini walaupun mungkin makannya terbatas, nggak makan ayam, nggak makan steak, tahu tempe, tapi hari ini masih ada dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Buktinya Tuhan tetap pelihara kita. Walaupun mungkin fakta di lapangan kadangkala kita kekurangan, kadangkala kita kesulitan, kadangkala kita mengalami masalah, tapi bukti dan janji Tuhan buat saya dan saudara, ya dan amin. Tuhan tetap memberikan kasih-Nya selalu baru setiap hari buat saya dan saudara. Amin. Nah, bagaimana sih caranya supaya saya dan saudara bisa hidup dalam berkat-Nya Tuhan? Ini yang harus kita koreksi. Ini yang harus kita pelajari. Bagaimana saya dan saudara bisa hidup terus dalam berkat Tuhan. Saya hari ini ngomongin berkat Tuhan bukan ngomongin duit ya. Ujung-ujungnya duit, bukan. Saya nggak ngomongin hari ini tentang harta. Hari ini saya nggak ngomongin tentang mobil, ngomongin emas, tidak. Tapi berkat Tuhan itu lebih ke arah penyertaan Tuhan buat saya dan saudara. Bagaimana caranya supaya saya dan saudara bisa hidup dalam berkat-Nya Tuhan? Yang pertama, kita hidup harus menghormati. Yang kedua, memiliki kreativitas dalam bekerja. Yang ketiga, menjaga nama baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak satu persatu. Yuk, klik selanjutnya. Hidup menghormati. Kalau saya dan saudara mau hidup di dalam berkat-Nya Tuhan, kita harus melakukan ketiga hal ini. Menghormati siapa saja, menghormati apa saja, menghormati dalam hal apa yang harus kita hormati. Yang pertama, kita harus menghormati. Yang kedua, kita harus menghormati. Yang ketiga, kita harus menghormati pimpinan. Yuk kita bahas satu persatu. Menghormati Tuhan, baca dulu ayatnya. Imamat 27 ayat 30. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Malaiki 3 ayat 10. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itu persembahan bagi Tuhan. Bu Meli, kok ayatnya sepertinya nggak nyambung ya? Katanya menghormati Tuhan, kok ujung-ujungnya bawa persembahan ke rumah Tuhan? Kok ujung-ujungnya bawa persepuluhan ke rumah Tuhan? Saya tidak lagi ngomongin duit. Saya tidak lagi ngomongin soal saudara harus bawa. Itu kembali lagi ke hati nurani saudara. Tapi yang saya mau camkan di ayat ini bahwa ketika saya dan saudara menyadari bahwa Tuhan itu sudah baik buat kehidupan kita,
Tuhan itu sudah berlaku kasih setianya buat saudara dan saya, kita harus menghormati Tuhan. Dengan apa menghormati Tuhan? Dengan apa kita bisa mengasihi Tuhan? Dengan cara kita bisa membawa apa yang menjadi miliknya Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan gak minta banyak. Tuhan minta 1/10. Tapi memang sekali lagi ada gereja-gereja tertentu yang tidak mengajarkan perpuluhan. Tapi gereja kita aliran Pentakosta mengajarkan bahwa bawalah persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Bukan berarti Pak Haryanto dan Ibu Meli minta digaji sama saudara. Jangan salah paham. Sekali lagi, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita menghormati Tuhan, kita punya kesadaran sendiri tanpa disuruh, tanpa diminta, karena kita tahu kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita mengasihi Tuhan. Sebenarnya kembali lagi Bapak Ibu, Tuhan itu mau sebenarnya ketaatan kita di dalam memberi. Bukan soal nominal. Besar kecil yang saudara kasih buat Tuhan, Tuhan kembali lihat hatimu. Hati yang murni, hati yang tulus. Bukan hati yang terpaksa, bukan hati yang ngedumel, bukan hati yang ngomel. Tapi percayalah Bapak Ibu, janji Tuhan iya dan amin. Apa yang kamu beri, Tuhan itu tidak mau dihutangi. Pasti Tuhan berbalas berlipat kali ganda. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Itu bukti kita menghormati Tuhan. Saya pribadi sudah dari kecil mengajarkan untuk anak-anak saya Delopa dan Kai. Setiap orang kasih berkat buat anak saya ambil. Dan saya kasih persepuluhan buat Tuhan. Sampai hari ini saya lakukan. Karena saya menyadari anak saya bisa hidup, bernapas, bergerak, bersekolah, semua karena pertolongan Tuhan. Karena kasih Tuhan, saya orang tua gak bisa berbuat apa-apa buat anak saya. Tapi saya tahu ada Tuhan yang akan menjamin masa depan anak saya. Walaupun mungkin istilahnya 10.000, 20.000, saya taruh. Itu buat Tuhan, karena bukti saya mau mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau hidupnya diberkati Tuhan, kita harus menghormati Tuhan dan mengasihi. Lewat apa? Lewat apa yang bisa kita berikan sama Tuhan. Mungkin kita belum ada berkat untuk kasih persepuluhan, tapi kita bisa bawa hati kita kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita menjadi penyembah yang benar di dalam Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan di rumah Tuhan? Tenaga apa yang bisa kita bangun? Kita berikan. Itu juga kita menghormati dan mengasihi Tuhan. Jadi sampai di sini mengerti ya Bapak Ibu ya? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut. Menghormati orang tua ini penting. Karena di dalam, saya nggak tulis, tapi saya tulis di sini. Di dalam Efesus 6 ayat 1-3 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena harus demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, ini penting. Kalau sampai hari ini mungkin kita punya orang tua, saya masih punya orang tua, ada opa, ada oma. Walaupun kadang-kadang si opa suka ngeselin tuh si opa dengar. Tapi tetap saya sebagai anak harus bersikap sopan dan santun. Walaupun kadangkala maksud hati sih bener kita ajarin yang baik. Kadangkala kan orang tua suka-sukanya juga ya. Opa jangan jauh-jauh kalau ibadah naik kereta, nanti kita nggak tahu di jalan ada musibah atau apa nggak bisa ngubungin. Tapi tetap jangan lu larang-larang gue mau beribadah. Salah lagi. Terkadang kita dibilang anak durhaka. Ya tapi itulah maksudnya apapun itu bentuknya. Kalau sampai hari ini kita punya orang tua, senangkanlah dia. Amin. Apa yang menjadi kesukaan makanannya ya beliin. Kalau opa katanya kesukaannya ketoprak. Toprak mulu tiap hari. Kok nggak bosan apa ketoprak mulu. Tapi itu karena menyenangkan orang tua kalau masih hidup. Kalau udah mati emang kita mau bawa tuh ke kuburan. Kong aye dateng nih bawa pisang goreng, capcay goreng. Yang makan mas apa? Jangan penjaga kuburan. Atau enggak embe-embe di situ. Ya. Tapi kalau kita bentuk penghargaan kita
selama kita memiliki orang tua, apapun kondisinya orang tua kita dengan segala keterbatasannya, dengan segala keadaannya, semaksimal mungkin kita mau sayangi mereka, cintai mereka. Saya pun tetap harus belajar. Bukan saya ngomong di sini udah paling benar. Saya mungkin paling banyak salahnya. Kadang-kadang saya juga sebagai anak mungkin ngeselin, kata si Opa. Ini anak ngeselin banget sih, ini anak bawel banget sih. Tapi kita mau tetap belajar menghargai dan menghormati orang tua. Supaya apa? Supaya kita panjang umur dan bahagia. Karena ingat sekali lagi, orang tua adalah wakil Allah selama di dunia. Bukan begitu Delova? Cakep ya. Jadi harus menghormati orang tua. Yang ketiga, siapa yang harus kita hormati? Menghormati pimpinan. 1 Samuel 24 ayat 7 dan 8 berkata, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjama dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kisah ini menceritakan Saul yang berusaha mati-matian untuk mencelakai Daud dengan berbagai macam pencobaan, alasan, dengan berbagai macam dia berusaha untuk membunuh Daud. Tapi ketika mungkin Daud sudah di depan matanya Saul, bisa aja Daud mencelakai atau membunuh Saul. Tapi dia tahu Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Makanya dia tidak mau mencelakai. Biarlah itu yang menjadi urusannya Tuhan dengan Saul. Artinya apa? Di sini Daud memiliki hati yang baik sebagai sebagai anak buah. Dia tidak mau mencelakai tuannya atau majikannya. Begitu juga dengan saya dan saudara. Kita harus menghormati pimpinan kita. Entah saya dan saudara bekerja di sebuah perusahaan, entah kita ada di rumah tangga sebagai suami, entah kita nih ada di dalam sebuah organisasi gereja, harus kita juga memiliki, menghormati sikap yang baik terhadap pimpinan kita. Walaupun maaf kata, kadangkala kita memiliki pemimpin yang tidak menyenangkan kita, yang tidak mengenakan hati kita, yang tidak menyukakan kita. Tapi kadangkala Tuhan taruh orang-orang seperti itu di hati kita. Supaya apa? Supaya kita juga belajar menjadi orang-orang yang rendah hati. Amin. Seperti Daud, Tuhan taruh memang si Saul ini ngejar-ngejar, tapi Tuhan kembali lagi menyelidiki hatinya Daud. Oleh sebab itu, saya dan saudara juga, setiap pemimpin pun pasti punya kekurangan, punya kelemahan, punya keterbatasan. Tapi ingat, ketika dia sudah dilantik, dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin, percayalah, dia yang terbaik buat saya dan saudara. Walaupun mungkin ada clash-nya, ada tidak sukanya, kita cuma bisa detageki, Meli pas kali, salah deng. Tukang gosip di rusun, wah rame. Lebih baik didoakan saja. Karena sekali lagi, tidak ada manusia di muka bumi ini yang sempurna. Amin. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Karena kita hari ini sama-sama belajar. Tapi kalaupun kita ada seorang pemimpin, biarlah kita mau mentaati setiap peraturan-peraturannya yang ada, ya. Jadi kalau saya dan saudara mau hidup terus di dalam berkat Tuhan, lakukan ketiga poin ini: menghormati Tuhan, menghormati orang tua, dan menghormati pimpinan kita. Yang kedua yang kita mau pelajari, selain kita hidup menghormati, kita juga mau belajar memiliki kreativitas dalam bekerja. Kita baca dulu di dalam Amsal, ya. Amsal 3 ayat 13 sampai 17. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian,
Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Kalau saya dan saudara hidupnya mau diberkati Tuhan, kita harus memiliki kreativitas dalam bekerja. Dalam hal apa kreativitas yang saya dan saudara perlukan? Kreativitasnya perlu hikmat Tuhan. Amin. Karena jujur, kalau kita pakai akal kita, pakai logika kita semata, pakai hati kita, pikiran kita semata, saya dan saudara bisa salah jalan, bisa salah langkah. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Artinya apa? Kadangkala kita berpikir, oh bisnis A ini pasti cuannya banyak. Saya nggak mau bisnis B, abal-abal, cuannya dikit kagak kaya nanti. Tapi ternyata sebenarnya Tuhan taruh bukan bisnis A, bisnis B memang cuannya sedikit. Tapi lama-lama kalau dikumpulin jadi bukit. Nah kalau lama-lama jadi bukit sebenarnya yang Tuhan taruh itu jadi aman. Tapi karena kita jujur manusia maunya cepat, instan, maunya langsung, kalau bisa kita pilih yang A aja deh. Kayaknya ini nih dari Tuhan ini. Saya udah berdoa, udah puasa nih, kayaknya bener nih, ini A. Tapi ketika kita masuk, jalani sepertinya mah bener, betul ya. Sebulan pertama. Pas masuk di 2 bulan, 3 bulan, terasa ada sesuatu yang janggal. Ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa? Karena ternyata kita nggak tanya sama Tuhan. Kita nggak minta hikmatnya Tuhan. Kita sudah kecemplung. Kita salah. Ujuk-ujuknya kita bilang, Tuhan jahat. Tuhan gak sayang saya, Tuhan gak peduli saya, kenapa saya harus kecemplung? Lah, pan Tuhan tadi udah kasih tahu, Tuhan udah ingetin, kitanya aja yang bandel, kitanya aja yang nakal, mau-maunya kita, betul ya? Kadang itu manusia kita. Tapi kalau kita mau memiliki kreativitas kita dalam bekerja, tanya Tuhan, Tuhan saya mau melangkah sebelum keputusan yang saya buat Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan, apakah ini jalannya Tuhan. Amin. Supaya kita gak salah langkah. Saya pun begitu Bapak Ibu, ketika saya mau bekerja beraktivitas, saya selalu bertanya sama Tuhan, karena kalau kemanusiaan saya pasti bisa salah, tapi kalau datangnya dari Tuhan tidak akan salah. Tuhan akan berikan damai sejahtera, ya. Tanya Tuhan, apapun itu. Tuhan, saya mau kerja nih jadi TKW di luar negeri. Saya harus ninggalin anak sama suami saya. Kira-kira Tuhan berkenan gak ya? Gajinya sih gede Tuhan, daripada di mari di rusun cuma 1 juta. Tapi harus ninggalin keluarga. Tanya Tuhan. Kalau memang Tuhan gak buka jalan, ya udah jangan ngotot. Bertahanlah dengan 1 juta yang Tuhan kasih. Karena sekali lagi, kadangkala kita berpikir sempit ya. Kita berpikir, oh berkatnya cuma dari itu aja, dari rusun yang saya kerja. Padahal Tuhan yang saya sembah dan saudara sembah adalah Tuhan yang kreatif untuk menyediakan berkat buat anak-anaknya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Amin ya. Tuhan bisa buka jalan ketika tidak ada jalan. Tuhan punya berbagai macam cara untuk memberkati saya dan saudara. Tapi Tuhan mau hati kita melekat sama sumber berkat itu sendiri. Ya. Jadi sekali lagi, apapun Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang bergumul, berjuang untuk kehidupan bersama Tuhan, tanya Tuhan, ya. Karena sekali lagi, penyesalan itu akan datang terlambat. Tapi sebelum penyesalan itu datang terlambat, enggak salah kalau kita mungkin bertanya sama Tuhan, bisa bertanya sama Bapak Gembala. Bapak Gembala, saya punya keputusan ini, kira-kira salah enggak? Ya, supaya kita enggak salah langkah dan enggak salah jalan, ya. Apapun bentuk kreativitas dalam kita bekerja,
Kalau kita mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, pasti ada caranya, ada jalannya, ya. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, menjaga nama baik. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Artinya apa? Kita harus memiliki etika yang baik sebagai pengikut Kristen, ya. Jangan jadi tukang tipu sono sini kalau kita dipercayakan usaha atau pekerjaan. Jangan janji manis-manis di awal, tapi ketika sudah goal, janji itu sekedar janji. Jangan. Orang bisa dipercaya karena ucapannya, betul ya? Jangan janji-janji tapi bohong. Kita nggak mau ya seperti itu. Itu Bu Meli, katanya Mbak Tuhan, katanya pelayan Tuhan, katanya guru di sekolah. Lah itu dia nipu sono nipu sini, bilangnya melipat gandakan uang 100.000 jadi 1 juta. Jangan percaya tuh Meli, Bu Meli dukun kali, dukun palsu. Ya, berarti kan orang nggak percaya. Besok-besok saya nggak dipercayain orang. Udah nggak usah Bu Melis, jangan suruh doa lagi di sini. Tukang bohong itu. Kerjaannya tuh ngebohong, masa ngambilin duit dari kita. Terus katanya mau dilipat gandain. Tapi mana? Bim salah bim kagak. Malah dia kabur, katanya keluar negeri jalan-jalan. Wah, nggak sopan ini. Ya, jadi orang nggak percaya sama kita. Tapi kalau kita mau punya nama baik itu akan selalu dikenang ya. Walaupun maaf kata nih, hidupnya pas-pasan, hidupnya nggak kaya. Tapi kalau mati, anaknya siapa tuh? Kong Apen, si Bu Meli, tapi bagus lu dia. Misalkan, kegeeran deh saya. Kan orang seneng ya kalau kita punya nama baik, yang baik. Tapi kalau citra kita udah buruk, ya boro-boro. Orang kita mau hidup, kita mau jadi berkat, mau jadi teladan. Orang nama Tuhan jadi batu sandungan. Katanya orang Kristen, katanya pelayan Tuhan. Kok gitu ya hidupnya? Iya, amit-amit deh cabang bayi. Kalau bisa kita jangan bergaul dia sama tuh anak. Ya, kita harus punya etika yang baik. Baik dalam perkataan, baik dalam sikap, maupun dalam perbuatan. Amin. Mau kita hidupnya diberkati Tuhan. Yuk, kesimpulan dari pembelajaran ini, pelajarannya sih singkat, padat, merayap. Ya, tapi berat untuk kita lakukan. Untuk hidup dalam berkat Tuhan, kita harus hidup menghormati, memiliki kreativitas dalam bekerja, dan menjaga nama baik keluarga. Bisa Bapak Ibu lakukan? Kalau kita bisa melakukan, saya percaya kita terus hidup dalam berkatnya Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani menyertai buat saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Saya jemput kita jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini, itu akan membekali kami bahwa kami mau hidup di dalam berkatnya Tuhan. Amin Yesus. Ku menang saat kau bertindak, Hidupku ada ditentukan oleh perkataanmu. ku aman saat kau menjaga. Saya minta hari ini, saya tergerak untuk mendoakan ibu-ibu dan oma-oma. Boleh maju ke depan hari ini dengan segala kekhawatiranmu, dengan segala kegelisahanmu, dengan segala pergumulanmu, dengan segala penyakitmu. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolongmu, Allah yang sanggup memelihara hidupmu, Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakitmu. Datanglah hari ini ke dalam rumahnya, datanglah hari ini menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, karena engkau akan melihat ada pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan padamu. Alabasyakar alabase. Mari Bapak, Ibu-ibu yang terkasih
depan. Saya akan berdoa buat kalian semua. Aku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, Suryani tolong angkat pujian. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Bagi dipulihkan. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi
ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mulialah, mulialah namamu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Bahkan apa yang sudah Engkau katakan Roh Kudus buat setiap kami. Kami percaya firman itu sungguh luar biasa. Bahkan menjadi kekuatan bagi kami. Diberkatilah Tuhan setiap orang-orang yang hadir pada sore hari ini. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan, dengan segala sakit penyakit. Kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Meli yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu terberkati. Amin ya. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah doa hari Rabu 2 Agustus 2023 di kediaman Ibu Yuli, Rusun Tower E1, lantai 1407. Yang kedua, puasa seperti biasa, terakhir makan malam Kamis jam 10 dan buka puasa jam 4 sore. Yang ketiga, ada acara ibadah youth hari Sabtu tanggal 5 Agustus jam 2 siang. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak atau mungkin yang punya cucu boleh diajak untuk bisa bergabung ibadah bersama. Ibadah Minggu Raya seperti biasa kita akan kembali di minggu depan di tempat ini. Ajak tetangganya, ajak keluarganya untuk ibadah bersama di pukul 4 sore juga. Dan terakhir doakan dan mari kita dukung retret kita tanggal 23 sampai 24 September. Tinggal beberapa bulan lagi Bapak Ibu, jadi silakan menabur
sehingga nanti kita bisa ikut bareng-bareng dan kita bersuka cita nanti di tempat retret. Amin ya. Mulai menabur nanti selesai ibadah ini silahkan menghadap Ibu Mary ya. Seberapapun Ibu Mary siap terima. Sekarang kita mau memberikan persembahan, baik persepuluhan ataupun persembahan. Bagi yang mungkin sedang live streaming, boleh juga bisa mengirim persembahannya di nomor yang sudah tertera di layar. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu dan kami percaya kami bisa mengaplikasikan dalam hidup kami. Berkati Bu Meli Tuhan, kami percaya semakin hari semakin bijak, semakin hari semakin Tuhan tuntun. Berkati hidup dan keluarganya, berkati pekerjaannya. Sebentar kami memberikan persembahan, berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi, berkati juga yang belum sempat memberi, sehingga mereka bisa memberi di lain kesempatan. Terima kasih Tuhan, kami bisa memberi persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat pujian, katakan ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan hidup. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat pujian, katakan, Yesus aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat gantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus aku cinta. Yesus, amin, aku cinta padamu. Yesus, Yesus, amin, tegaklah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, Yesus, amin, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Saudara kasih Tuhan, sebelum kita pulang berpisah satu dan lain, biarlah firman Tuhan yang hari ini kita dengar
Jadi sungguh-sungguh kebenaran yang hidup dalam setiap hidup kita. Bukan hari ini aja kita diberkati Tuhan, tapi biarlah sepanjang hari-hari ke depan hidup kita menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pujian tadi katakan, Yesus aku cinta, Yesus aku cinta kepadamu. Taruhlah tanganmu di dadamu sore hari ini. Katakan, Tuhan Yesus, tidak ada yang dapat menggantikanmu ya Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikanmu ya Tuhan Yesus. Bukan sekedar pujian kami naikkan, bahwa sesungguhnya memang tidak ada yang bisa menggantikan Yesus dalam hidup kami. Karena hanya Yesus yang sanggup memberkati kami. Kalaupun kami punya kekhawatiran, punya kegelisahan, kadangkala kami cuma lihat hal-hal yang menimpa hidup kami. Sepertinya tidak seberuntung dengan orang lain yang mereka alami. Tapi ajar kami hari ini Tuhan, kalau kami hidup menghormati Tuhan, hidup menjaga hidup kami sungguh-sungguh di hadirat Tuhan, maka di situ berkat Tuhan dilimpah-limpahkan buat kami. Ada kesehatan, ada kekuatan, ada rasa takut kepada Tuhan, rasa hormat kepada Tuhan. Kami bukan lihat lagi tentang hidup kami yang selalu kami alami banyak persoalan, tapi yang kami lihat betapa cintanya Tuhan besar buat kami. Hingga itu yang kami katakan hari ini, aku cinta sama kamu Tuhan Yesus. Aku cinta sama Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat menggantikannya Bapa. Kalaupun ada hal-hal yang kami hilang hari ini, tapi kami gak pernah kehilangan apapun kalau Yesus masih ada di dalam hidup kami. Saudara kasih Tuhan, pegang teguh Yesus dalam hatimu. Pegang teguh firman itu dalam hidupmu. Jangan hanya karena hal-hal yang kau sedang hadapi hari ini itu membuat kau lepaskan Yesus sehingga kau berjalan sendirian. Kita anggap sepertinya Tuhan tidak ada beserta kita, padahal Dia selalu menolong kita, selalu Dia menyertai kita. Seperti firman Tuhan tadi katakan, Dia jaga kita, Dia lindungi kita, Dia pegari kita, Dia bawa hidup kita semakin hari jadi lebih baik. Belajar hari ini, Tuhan mau pakai hidup saya dan saudara hari-hari. Tuhan mau pakai hidup saya dan saudara hari-hari. Katakan, Tuhan Yesus, aku cinta kau. Bukti cintaku, aku mau mengasihi orang lain. Bukti cintaku kepada Tuhan Yesus hari ini, aku peduli dengan orang lain. Bukti cintaku kepada Yesus hari ini, aku mau berdoa buat orang lain. Aku mau berdoa buat keluarga-keluarga yang lain. Ada begitu banyak pribadi yang mereka belum dengar firman Tuhan, yang mereka belum tahu siapa Yesus dalam hidup mereka. Pakai kami Yesus, pakai kami Tuhan. Ini jadi bukti kami mengasihi Engkau. Katakan dengan lembut, Yesus, aku cinta. Konsumen yang baik, kami bertemu dengan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Kami akan deal dengan bisnis juga, semua Tuhan yang atur dengan baik. Kalau ada pekerjaan yang Tuhan percayakan hari-hari ini kepada kami, Tuhan, kami siap dipakai oleh Tuhan. Beri hikmat-Mu yang menyertai kami, sehingga keputusan yang kami buat, keputusan yang datangnya dari Tuhan,
Kalau kami lihat anak-anak kami, cucu-cucu kami, mereka punya pendidikan yang baik, kami terus berdoa. Ajar kami untuk menumpangkan tangan kami setiap pagi buat mereka Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, cucu-cucu yang baik, hormat kepada Tuhan. Mereka menjadi generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan. Pakai kami jadi orang tua yang hidup beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada hari-hari ini. Sepanjang minggu ke depan, aktivitas kami, Tuhan jagai kami Bapa. Dipercaya Tuhan, kami akan dipertemukan dengan kasih Tuhan kembali dalam ibadah-ibadah yang ada. Baik ibadah doa Rabu kami, baik juga ibadah Minggu sore seperti hari ini. Tuhan berkati kami Bapa. Bahkan kami akan pulang juga dari tempat ini Tuhan sertai perjalanan apapun, kendaraan apapun yang kami pakai, semua di dalam berkat Tuhan. Jumpakan kami dengan segala kekuatan dari Tuhan. Ada persoalan yang kami masih hadapi, kami tahu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan beri kami kekuatan, kemenangan untuk kami lewati setiap persoalan. Dan kami tahu di situ ada mujizat Tuhan yang terjadi atas hidup kami Bapa. Kami butuh pekerjaan, Tuhan buka kami pekerjaan yang baik. Kami butuh Tuhan tempat-tempat kami bisa maksimalkan potensi yang Tuhan percayakan. Beri kami tempat itu Tuhan. Ya kami bisa berikan potensi kami. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bahkan Kau berkati rumah-rumah kami Tuhan. Biarlah rumah-rumah kami diberkati oleh Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang menjagai rumah kami, melindungi setiap keadaan rumah kami Bapa, sehingga menjauhkan segala hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan yang bertata atas setiap rumah kami Bapa. Ruangan-ruangan yang kami pakai biarlah menjadi ruangan doa bersama-sama kami Tuhan keluarga. Sehingga kami hadirkan sungguh Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan rumah kami Bapa. Rumah kami jadi rumah doanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Apalagi Tuhan berkati jemaat-Mu. Berkati setiap kami yang juga menyaksikan siaran ini. Tuhan berkati kami Bapa. Apapun yang jadi kerinduan dan doa-doa kami, Tuhan Engkau yang mendengar, Engkau yang melakukan yang baik dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan juga mereka yang sakit hari ini, yang lemah, mungkin ada di rumah sakit, terbaring juga di rumah. Tuhan mereka masing-masing kami berdoa, mengangkat tangan kami Tuhan. Kau jamah juga mereka Bapa. Berilah kesembuhan buat hidup mereka. Izinkan mereka bisa datang beribadah kepada Tuhan. Izinkan mereka bisa kembali Tuhan, bisa melanjutkan usaha dan pekerjaan mereka dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang hadir di live streaming. Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara. Mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sampai mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Menyanyikan haleluya. Menyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatan. Menyanyikan amen. Sungguh besar kekuatan. Katakan sungguh ajaib. Sungguh ajaib perbuatan. Sungguh besar kekuatan-Mu. Sungguh besar kekuatan. Oh, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,